Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab dari sulitnya atau terhambatnya rezeki ini masuk kepada kita. Dan yang akan saya jelaskan adalah secara umum dalam perspektif vibrasi energi atau dalam hukum semesta yang biasa teman-teman kenal. Salah satu hukum semestanya ialah law of attraction. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas dalam perspektif vibrasi energi. Rezeki yang terhambat itu seringkali dianggap sebagai hasil dari frekuensi energi yang rendah atau ada blok energi yang menghambat aliran kelimpahan ke dalam hidup kita. Nah, beberapa penyebab yang umum dijelaskan dalam konteks vibrasi dan energi ada beberapa. Yang pertama ialah pikiran yang negatif, teman-teman. Pikiran seperti ketakutan, keraguan, kecemasan itu dapat menurunkan vibrasi energi yang berdampak pada kemampuan seseorang untuk menarik rezeki. Yang mana pikiran negatif akan memancarkan vibrasi atau frekuensi yang rendah, yang mana dapat memblokir aliran energi positif dan kelimpahan. Nah, salah satu pikiran negatif yang bisa memblok atau bisa memancarkan vibrasi yang negatif atau yang rendah adalah, salah satunya adalah, apakah teman-teman pernah dengar percuma kalau banyak uang, uang itu cuma sumber dari masalah. Terus percuma punya uang banyak, gak perlu punya harta benda uang banyak karena uang gak dibawa mati. Terus banyak lagi, gak maulah punya uang banyak-banyak karena uang itu adalah sumber dari masalah. Nah, ketika kita beranggapan seperti itu dan kita meyakini itu, maka vibrasi yang kita pancarkan adalah vibrasi dari sisi hal penolakan, teman-teman, yang mana semesta pun akan menjawab dan akan mengirimkan feedback lagi kepada diri kita bahwasanya memang kita tidak layak, kita tidak pantas untuk menerima rezeki atau harta yang betul-betul sebetulnya bisa kita pergunakan dengan baik apabila kita betul-betul memang memiliki pakem atau ilmunya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah keyakinan batasan. Keyakinan yang membatasi seperti perasaan yang tidak layak atau keyakinan bahwa rezeki itu susah didapat dapat menciptakan hambatan energi pada diri kita sendiri, yang mana keyakinan ini mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan dunia dan membatasi potensi mereka untuk menerima kelimpahan. Contohnya, zaman sekarang cari kerja susah banget. Terus kerja sekarang mah gak enak, kerjanya capek, gajinya kecil. Gajian kecil banget, gak cukup buat kemana-mana. Jadi habis terima gaji cuma numpang lewat doang, habis itu udah habis lagi, udah hilang lagi. Nah, keyakinan atau belief system kita dalam pikiran kita yang meyakini hal tersebut, maka semesta juga akan mengarahkan kehidupan kita tetap seperti itu, teman-teman. Yang mana hal tersebut juga akan memblok atau membatasi potensi diri kita untuk bisa berkembang atau bahkan layak untuk menerima kelimpahan. Karena dalam pikiran perspektif keyakinan seperti itu, diri kita memancarkan frekuensi tentang kekurangan dan ketidaklayakan lagi-lagi, teman-teman. Nah, itu dia. Ketiga adalah lingkungan energi yang rendah. Bagaimana maksudnya? Maksudnya itu adalah berada di lingkungan yang penuh dengan energi negatif, seperti lingkungan yang sering terjadi banyak konflik, terus lingkungan yang mudah menyebabkan Anda stres, atau di dalam lingkungan tersebut banyak sekali orang-orang yang pesimistis, banyak sekali orang yang adu nasib, banyak sekali orang yang kuat-kuatan susah atau kuat-kuatan miskin. Nah, dalam
perspektif itu, dalam kondisi itu sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Karena dalam lingkungan energi yang rendah itu akan menjadi akumulasi energi negatif yang mana akan sulit untuk kita bisa berkembang, bisa membuka opportunity baru, bisa mendapatkan sesuatu yang lebih ketika kita masih berada dalam lingkungan yang betul-betul sama sekali jarang membahas tentang hal-hal yang ke depan, tentang kemajuan, tentang hal yang positif dan lain sebagainya gitu. Yang mana lingkungan ini pun juga dapat menurunkan vibrasi energi seseorang dan membuat mereka sulit untuk menarik hal-hal yang positif. Karena ingat, kita sudah pernah jelaskan di video-video sebelumnya bahwasanya energi orang lain itu dapat menular. Maka berhati-hatilah dengan siapa kamu bergaul. Yang keempat, ini yang juga yang sering saya sampaikan, yaitu kurangnya rasa syukur. Kenapa? Karena dengan ketika kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, maka seringkali hal tersebut dia dikaitkan dengan blok energi, yang mana rasa syukur itu dapat meningkatkan vibrasi energi dan membuka jalan lebih banyak kelimpahan untuk bisa datang kepada diri kita. Contohnya, ketika kita memiliki sesuatu, ketika kita mendapatkan sesuatu, seringkali manusia itu lebih banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya. Ketika kita diberikan sesuatu oleh orang lain, terkadang kita tidak bersyukur. Kok cuma segini doang? Kok sedikit? Kok gak sebanding? Nah, ketika kita merasakan hal tersebut, kita tidak sadar dengan apa yang kita miliki saat ini, itu adalah sebetulnya adalah karunia dan juga rezeki. Ketika kita tidak menyadari hal tersebut, ketika kita tidak bisa mensyukuri hal-hal kecil dalam kehidupan kita, maka jangan harap semesta juga akan memberikan hal yang besar kepada kita. Karena manusia pun ketika tidak dihargai ketika dia sudah memberi, dia juga akan kesal dan gak mau lagi dia ngasih, ya kan? Apalagi ini semesta, Tuhan semesta alam, dia juga sama begitu. Ketika kita tidak menghargai apa yang sudah semesta berikan dan apa yang sudah kita miliki saat ini, maka dengan begitu kita sama saja sedang mengeluarkan atau memancarkan vibrasi ketidaklayakan, ketidakpantasan lagi-lagi. Maka hati-hatilah dan perbanyaklah rasa syukur, teman-teman. Kemudian kita lanjut, yang nomor 5 adalah emosi terpendam, emosi negatif, yang mana emosi negatif yang tidak diolah seperti kemarahan, seperti dendam, kesedihan, itu akan menjadi blokade aliran energi pada diri kita. Nah, emosi negatif ini menciptakan getaran dalam lingkup frekuensi yang rendah dan bisa menahan rezeki untuk bisa mengalir dengan bebas, untuk bisa kita terima. Nah, bagaimana kemudian cara melepaskan emosi terpendam dalam hal ini? Nah, dalam buku Revolusi Energi, di situ dituliskan ada salah satu materi tentang letting go atau lepas, juga dari melepaskan dari kemelekatan, lepas. Nah, buat teman-teman yang mau mempelajari lebih lanjut, teman-teman bisa nanti pesan bukunya Revolusi Energi chapter 1. Di situ ada materi tentang letting go, yang mana ketika kita sudah bisa melepaskan dendam, melepaskan pikiran masa lalu yang menjadi penghambat, maka diri kita akan lebih ringan, lebih enteng, dan rezeki, kemelimpahan itu akan lebih mudah masuk kepada diri kita. Selanjutnya, yang nomor 6 adalah kurangnya keseimbangan energi. Nah, ketidakseimbangan energi kita atau cakra kita atau pusat energi juga sering dianggap sebagai penyebab hambatan atau terhambat
contoh seperti energi dasar yang tidak seimbang dapat mempengaruhi keamanan finansial dan stabilitas seseorang. Teman-teman juga bisa belajar lebih dalam tentang cakra. Itu juga sudah ditulis di dalam buku Revolusi Energi chapter 1 dengan judul dengan subjudul di dalam tema bukunya itu ada yang namanya Science of Chakra. Di situ dijelaskan secara detail apa itu cakra, bagaimana bentuknya, ada berapa titik cakra dalam tubuh manusia, dan bagaimana kemudian ketika kita mampu mengaktifasi hal tersebut akan ada keajaiban-keajaiban menghampiri diri kita dan lebih mudah kita untuk menarik dari sisi hal keberlimpahan semesta. Nah, itu dia 6 faktor yang menjadi penghambatnya rezeki masuk kepada diri kita. Dalam perspektif ini, mengatasi hambatan rezeki itu melibatkan peningkatan vibrasi energi melalui pikiran yang positif, melalui afirmasi, melalui penyeimbangan energi seperti rasa syukur. Kemudian kita juga bisa menjaga lingkungan kita, yang mana ketika kita melakukan aktivitas seperti itu akan meningkatkan emosional positif kita dengan vibrasi yang kita keluarkan, bahwasanya kita menyayangi lingkungan sehingga lingkungan pun juga akan menyayangi kita. Nah, itu dia dari 6 faktor penghambatnya rezeki masuk kepada diri kita. So, berhati-hatilah dengan apa yang Anda pancarkan, teman-teman. Dan ingat selalu, semesta tidak menginginkan kita untuk mengejar, namun semesta menginginkan kita untuk menarik. Jadi belajarlah untuk menarik, bukan mengejar. Salam revolusi energi.